Assalamualaikum teman semua. Alhamdulillah kita sudah sampai di tanah air, tepatnya di Hotel Mangga 2. Perlu perjuangan dan tenaga yang cukup melelahkan untuk bisa sampai di Indonesia. Dari kita proses dokumen, menyiapkan semuanya dari Ruwais, PCR, baik PCR melalui Burhel ataupun Live DX yang kita lakukan di tenda Kasko ataupun tenda Takrir. Sebelumnya kita mendapatkan informasi yang boleh dikatakan kurang tepat ya, bahwa 72 jam itu dari hasil setelah keluar, tetapi dalam kenyataannya setelah kita konfirmasi lagi bahwa 72 jam itu dari pengambilan sampel, sehingga yang kita ambil pada saat tanggal 27 menjadi expire tanggal 30, dan itu cukup telat juga verifikasi dari Etihad ya, Airways keluarnya itu siang, 30 siang. Jadi kalau kita nggak cepat actionnya, kita ambil lagi dari Live DX tanggal 29, ya kita agak kesusahan untuk bisa melanjutkan proses penerbangan. Sebenarnya tanggal 28 sebagian dari kita sudah melakukan untuk verify to flight dengan mengirim bahwa hasil PCR tanggal yang kita ambil tanggal 27 yang biasanya keluarnya itu 2 kali 24 jam, ini 24 jam sudah keluar. Jadi sehingga tanggal 30 sudah expired juga. Dengan info itu tanggal 29 kita ambil lagi dan keluar tanggal 30 kebetulan. Nah, pada saat keluar itu tanggal 30 siang sekitar jam 11 lah gitu sampai jam sore. Itu sebelum berangkat tanggal 30 jam 6 sore, sebagian belum dapat konfirmasi result PCR. Dan kita berangkat baik yang bus maupun taksi. Dengan kecemasan juga kita akan print out di mana sebelum sebelum kita check in. Dan proses berlanjut, walaupun akhirnya selesai pada terakhir ya, itu sekitar 9.30 hasil result terakhir dapat, dan alhamdulillah kita bisa ngeprint di airport di Etihad Desk itu. Karena rombongan kita juga besar, kita proses sampai di check-in. Nah, check-in di sini ada 2 ya, ada di yang verified sama yang non-verified. Sebenarnya sama-sama lamanya ya. Karena yang verified juga tetap harus lagi rekonfirmasi lagi secara manual juga di situ. Sama halnya juga yang check-in yang non-verified. Jadi yang masuk sebelah kiri untuk yang verified to flight, yang sebelah kanan adalah yang belum verified. Karena kita kirim tanggal 28 dan dapat konfirmasi expired itu tanggal 30 siang, dan hasilnya juga untuk PCR sebagian belum keluar, otomatis ya kita non-verified, sehingga kita masuk ke yang non-verified check-in. Tapi secara overall nggak ada masalah.
Setelah check in, drop baggage normal, kita check in ke immigration, paspor checking. Oh iya, untuk yang barang bawaan ke kabin itu semuanya dicek dan ditimbang, karena di situ tertera bahwa 7 kg ya, the hand carry, dan 5 kg. Setelah selesai di paspor checking, immigration selesai, kita menuju ke gate di mana untuk penerbangan Abu Dhabi Jakarta untuk malam itu di gate 61. Kita menuju ke gate 61. Ya, di ruang tunggu gate 61 ini kita cukup surprise juga ya, bahwa banyak sekali penumpang ternyata. Di bayangan kita adalah ini 30 atau 50% dari kapasitas, ternyata kayaknya lebih ya, dan cukup banyak ya. Ini seperti bukan masa pandemi. Sampai akhirnya kita masuk ke dalam pesawat, ternyata betul bahwa penuh. Dari keberangkatan kita dari Abu Dhabi agak sedikit delay ya, sekitar 20-30 menit, karena juga kan prosesnya juga lambat ya, karena di masa pandemi juga checkingnya ini segala macem. Dan akhirnya kita masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat juga ternyata penuh, saudara. Let's place for that. Not too much. Your leg place. Oh! Penerbangan dari Abu Dhabi sampai mendekati pantai utara Jakarta normal, overall is normal. Hanya saja sebelum kita turun masuk ke Bandara Cengkareng, kita sempat berputar-putar di atas laut utara Jakarta, dan cukup lumayan juga ada turbulen, ataupun karena mungkin awan mendung, sehingga sempat membuat kita semua ya deg-deg lah gitulah, kurang ini. Tapi akhirnya kita bisa mendarat setelah muter-muter 3 kali kurang lebih di atas laut utara Jakarta, dan kita akhirnya mendarat dengan smooth di Bandara Cengkareng. Di Bandara Cengkareng kita proses, setelah keluar kita turun disambut dengan beberapa petugas Satgas yang kita
diwajibkan untuk mengisi form kekarantinaan yang sebetulnya sudah kita isi secara baik e-hub ataupun online. Kita siapkan juga print out, tetapi ternyata juga harus isi lagi manual form untuk konfirmasi bahwa kita ke hotel ataupun Wisma Atlet. Setelah proses final check-in kita ke Wisma Atlet ataupun hotel, kita ke pengambilan bagasi. Pengambil bagasi cukup lama juga ya, karena juga penerbangannya boleh dikatakan penuh, mungkin 98% lah boleh dikatakan full. Di dalam pesawat yang ya tidak ada lagi social distancing. Setelah pengambilan bagasi, kita menuju untuk hotel keluar reservasi, yang sebenarnya kita sudah melakukan reservasi jauh-jauh hari, persiapkan semua dokumen, dan ternyata kita harus juga manual verifikasi lagi satu persatu, sehingga cukup memakan waktu juga. Pengambilan bagasi selesai, kita menuju ke hotel registrasi. Dan di sini juga ada sedikit persoalan di mana salah satu teman kita statusnya cancel, sehingga harus diurus ulang, dan alhamdulillah selesai. Nah, setelah dibahas, kita berangkat untuk menuju hotel. Ternyata karena koordinasi dan juga mungkin kepedean dari sang sopir ya, sehingga kita yang seharusnya ke Novotel Mangga 2, kita dibawa ke Novotel Gajah Mada. Satu dari kita semua ya memang udah lama mungkin nggak pulang juga, nggak begitu hafal jalan di Jakarta, dan kita juga ngikut aja dibawa ke Gajah Mada. Setelah kita klarifikasi lagi ya hampir mungkin 30 menit sampai 1 jam ya, kita menunggu kejelasan. Kita bertolak menuju ke Novotel Mangga 2. Kembali setelah di Novotel Mangga 2, kita sampai dan sebagian bag atau bagasi bisa diambil untuk sama family atau keluarga, dan sebagian kita bawa ke kamar. Lagi-lagi kita harus manual registrasi di hotel yang cukup agak sedikit lama, kalau dibilang nggak mau dibilang lama ya. Dan juga di situ pembayaran yang belum komplit pembayaran. Kemudian kita juga dapat lunch yang sangat tertunda, yang udah jam 5 atau jam setengah 6 lah kita baru menikmati lunch.